Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema mau mendengarkan teguran. Mau mendengarkan teguran. Jangan menutup telinga kepada teguran karena itu akan membuat hati kita menjadi keras. Bila hati kita keras maka kita sulit mendengar suara Tuhan yang lemah lembut dan penuh berkat yang sesungguhnya kita butuhkan. Dalam kitab Samuel, 2 Samuel, saudara, ceritakan Raja Daud jatuh ke dalam dosa karena mengambil Batsheba istri Uria dan tidur bersamanya. Untuk menutupi dosanya itu Daud membuat siasat membunuh Uria dengan mengirim Uria ke medan perang yang paling depan dan akhirnya Uria mati terbunuh. Saudara, Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk memperingati Daud atas dosanya yang keji dan menghina Tuhan karena kejahatan yang dilakukan Daud mengambil istri orang dan membunuh suaminya. 2 Samuel 12 ayat 9 sampai dengan ayat 10 firman Tuhan berkata, "Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu." Walaupun Daud seorang raja yang sangat berkuasa waktu itu, saudara, dia memberi respon terbuka dan rendah hati. Dia mau menerima teguran Nabi Nathan atas kesalahannya. Daud tidak membela diri atau ngeles, tetapi ia terbuka untuk menerima teguran Nabi Nathan. Dan dalam 2 Samuel 12 ayat 13 sampai 14, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Daud menerima teguran Nathan, saudara. Ia terbuka dengan rendah hati, ia berkata, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Daud dapat menyadari bahwa apa yang dilakukannya sudah menghina Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Dia menerima semua konsekuensi dari perbuatan dosanya itu. Bagi sebagian orang, saudara, teguran menjengkelkan karena teguran dapat memperlihatkan kelemahan dan kesalahannya, serta dirasa akan merendahkan dia dan membatasi kebebasannya. Bila kita alergi dengan teguran Tuhan melalui firman-Nya atau melalui hamba-hambanya, saudara, dosa akan bertumbuh subur dalam kehidupan kita. Dan ini sangat berbahaya karena dapat menghalangi berkat Tuhan. Ditulis dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, "Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang panjang, tidak kurang tajam untuk mendengar, tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Saudara, kita harus menerima, saudara, teguran dan nasihat. Mengapa kita harus mendengar teguran dan nasihat? Ada 2, saudara, yang ingin saya bagikan. Yang pertama, teguran dan nasihat dapat mendatangkan kebaikan bagi kita. Amsal 15 ayat 31 dan 32 mencatat, orang yang mengarahkan telinganya pada teguran akan membawa kepada kehidupan, akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tapi siapa mendengar teguran memperoleh akal budi. Kita tidak rugi, saudara, karena bersedia mendengar teguran. Sebaliknya malah kita tidak beruntung, saudara. Sebaliknya kita akan beruntung, saudara, karena mendengar teguran dan nasihat yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau ada rasa sakit hati ketika kita mendengar teguran, biarlah, saudara, disebabkan karena kita masih ada kesombongan. Kita tidak rela dikoreksi. Pahamilah bahwa tidak selamanya kita menyadari ketika kita salah di dalam melakukan sesuatu atau di dalam tindakan, saudara. Percayalah, teguran dan nasihat mendatangkan kebaikan bagi kita saat kita sungguh-sungguh bersandar dan belajar pada Tuhan. Dan yang kedua, saudara, teguran dan nasihat bagi kita menandakan, saudara, masih ada yang peduli, memperhatikan dan mengasihi kita. Amsal 27 ayat 5 dan 6, "Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan, saudara, mencium dengan berlimpah-limpah."
Lebih baik saudara yang menegur secara terang-terangan daripada membiarkan hidup kita dalam dosa dan kesalahan yang akan mendatangkan malapetaka bagi kita. Malah kita harus berterima kasih kepada orang yang menegur kesalahan kita, yang sesungguhnya saudara peduli kepada kita dan ingin supaya kita berubah. Orang yang tidak mau mendengar teguran sesungguhnya tidak menyadari maksud baik teguran itu. Jangan sampai kita kehilangan berkat Tuhan saudara, karena tidak mau dan tidak suka dengan teguran. Mulai saat ini, marilah kita belajar untuk mendengarkan teguran. Bila teguran itu benar, maka kita menerima dengan rendah hati. Bila teguran itu berlebih-lebihan atau mungkin kurang pas, kita juga dengan rendah hati, saudara, mau belajar untuk sabar dan dipenuhi dengan roh yang rela untuk belajar rendah hati. Tuhan Yesus akan memberkati kita, saudara, berlimpah-limpah, percayalah. Amsal 15 ayat 31 dan 32, orang yang mengarahkan telinganya kepada teguran membawa kepada kehidupan. Orang yang akan tinggal di tengah-tengah orang-orang bijak. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengar teguran memperoleh akal budi. Memperoleh akal budi, saudara. Orang yang menerima teguran akan diberkati, memperoleh akal budi, saudara. Kepandaian, hikmat, bijaksana dari Tuhan. Saudaraku, mari kita dengan rendah hati mau menerima nasihat dan teguran dari firman Tuhan, dari Tuhan sendiri, dari hamba-hambanya, atau mungkin dari sahabat kita. Mari saudaraku, kita belajar panjang sabar dan rendah hati, dan mau belajar dari teguran dan nasihat-nasihat yang datang kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar menerima teguran. Kami tidak menjadi mundur dan marah Tuhan saat kami menerima teguran, tapi kami mau terus belajar untuk bertumbuh rendah hati dan menghilangkan dan menjauhkan diri dari kesombongan. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, sekali lagi silakan klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya, dan bagikan bagi banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.